warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi dengan saya Nura Haritul Aishi dengan NIM 25130404013. Jadi di hari ini saya akan memaparkan materi tentang teori perkembangan manusia menurut para ahli dalam rangka UTS mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Adriani. Yuk simak videonya. Di materi kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teori perkembangan kognitif, moral, sosio-emosi, dan bahasa. Teori perkembangan kognitif menurut John Piaget yaitu menjelaskan tentang anak berkembang secara aktif melalui pengetahuan dengan lingkungan dan berkembang melalui 4 tahap pertama, yaitu yang pertama ada sensorimotorik yaitu umur 0 sampai 2 tahun, yang kedua ada praoperasional yaitu umur 2 sampai 7 tahun, dan yang ketiga ada operasional konkret yaitu umur 7 sampai 11 tahun, dan yang keempat ada operasional formal yaitu umur 11 tahun ke atas. Yang pertama ada tahap sensorimotor, yaitu pada tahap ini bayi memahami dunia melalui aktivitas sensorik dan motorik. Contohnya seperti melihat, meraba, bergerak, dan mendengar. Yang kedua ada tahap praoperasional. Di tahap ini, anak mulai berpikir secara simbolik dan mulai bisa berbahasa, tetapi anak masih belum bisa berpikir secara logis. Yang ketiga ada operasional konkret. Di tahap ini, anak sudah mulai bisa berpikir secara logika tentang hal konkret. Dan yang keempat, ada operasional formal. Di tahap ini, mereka sudah mulai bisa berpikir secara abstrak dan sistematis. Kemudian ada teori perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg, yaitu ada 3. Ada prakonvensional, yaitu pada masa anak-anak, masa konvensional, yaitu masa remaja, dan yang terakhir ada pasca konvensional, yaitu pada masa dewasa. Kemudian, perkembangan sosio-emosional menurut Erik Erikson yaitu dijelaskan bahwa perkembangan sosial dan emosional itu membentuk kepribadian melalui 8 tahapan psikososial dari bayi hingga dewasa. Beberapa tahapan utamanya yaitu yang pertama ada tahap trust versus mistrust, yaitu artinya kepercayaan versus ketidakpercayaan. Tahap ini dimulai dari umur 0 sampai umur 1,5 tahun. Di tahap ini, bayi belajar percaya pada lingkungan jika kebutuhannya terpenuhi. Yang kedua ada tahap otonomi versus malu dan keraguan. Tahap ini dimulai dari umur 2 sampai 3 tahun. Di tahap ini, anak akan belajar mandiri dan percaya diri jika diberi kesempatan. Kemudian yang ketiga ada tahap inisiatif dan rasa bersalah. Di tahap ini dimulai dari umur 4 sampai 5 tahun. Pada tahap ini, anak mulai bisa berinisiatif dan mencoba hal baru. Dan yang keempat ada tahap ketekunan versus rendah diri. Tahap ini dilakukan oleh anak yang sudah mulai memasuki usia sekolah. Pada tahap ini, anak mulai mengembangkan rasa mampu dan percaya diri lewat tugas-tugas sosial. Dan yang terakhir ada perkembangan bahasa menurut para ahli. Yang pertama ada behavioristik menurut B.F. Skinner. Yang kedua ada kognitif menurut John Piaget. Yang ketiga ada interaksionisme menurut Lev Vygotsky. Yang keempat ada nativisme menurut Noam Chomsky. Dan yang terakhir ada mentalistik dan maturasi. Kesimpulannya yaitu perkembangan manusia adalah proses menyeluruh dan bertahap yang dipengaruhi oleh faktor bawaan, lingkungan, sosial, dan pengalaman hidup. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga mudah dimengerti oleh teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.